sekarang ini nggak ada lagi tetangga yang mau jet sama ibu. Tapi bukan berarti kalian itu jadi buruh cuci. Ibu nggak mau. Bu, kami nggak keberatan kok buat bekerja. Kami ikhlas buat jalanin itu semua demi ibu dan Kak Aisyah. Bu, semenjak Bu Indah ngejelek-jelekin keluarga kita, sekarang semua orang jadi benci sama kita, Bu. Gak nyangka ya kalau Bu Indah sejahat itu. Pura-pura baik kayak malaikat, tapi jahat kayak iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Rina. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Tapi Kak, kenyataan itu memang seperti itu. Gara-gara keluarga Bu Indah, kita jadi kayak gini. Gara-gara mantan mertua kakak itu. Iyalah jelas lah semua itu karena Bu Indah. Buktinya nggak ada lagi tetangga yang mau jet sama ibu. Bu. Bu, ibu yang sabar. Mungkin saat ini usaha ibu sedang sepi. Tapi saat satu pintu rezeki ditutup, maka dibukakanlah 10 pintu lainnya. Buktinya sekarang Aisyah mendapat kerjaan kan, Bu? Insya Allah. Dengan ini, Aisyah bisa menutupi kebutuhan kita. Makasih ya, Nak. Sini anak-anak ibu. Ibu bangga sekali punya anak-anak seperti kalian. Ibu sayang sama semuanya. Iya, Bu. Kita kan harus percaya sama jalannya Allah. Karena nggak ada yang lebih indah daripada jalannya. Iya sayang. Ayah, gimana dengan kerjaan kamu? Cerita dong. Ya mudah-mudahan aja kamu ini sekarang sibuk kerja terus bisa lupa ya sama yoga ya. Loh, kok Kak Aisyah bengong sih? Jangan-jangan Kak Aisyah belum bisa lupain Kak Yoga ya? Aisyah itu udah sering, Bu. Coba lupain Mas Yoga. Tapi tadi Mas Yoga nelfon Aisyah. Yoga telepon kamu. Terus kalian bicara apa? Enggak kok, Bu. Kan ibu sendiri yang bilang nggak ada gunanya lagi tetap berhubungan sama Mas Yoga. Maafin aku ya, Bu. Aku terpaksa bohong sama ibu. Aku cuma nggak mau ibu marah dan salah paham lagi sama Mas Yoga. Bagus sih kalau gitu. Loh, tapi kalau kamu nggak angkat teleponnya Yoga, kamu tahu dari mana kalau itu Yoga yang telepon kamu? Iya, soalnya tadi Mas Yoga miss call Aisyah, Bu. Coba ibu lihat handphone kamu ya. Ibu Mana handphonenya? ngapain? Ya, ibu mau lihat aja handphone kamu mana? Bu, ibu nggak percaya sama Aisyah? Raisa, ngapain sih kamu masih nyimpen nomornya Yoga di sini? Kenapa nggak kamu hapus aja? Enggak, Bu. Aisyah belum sempat menghapus nomornya Mas Yoga. Tapi Aisyah akan menghapusnya sekarang kok, Bu. Kamu hapus nih. Maaf, Bu. Aisyah belum bisa menghapus nomor Mas Yoga di HP Aisyah. Tuh, udah aku hapus kan? Ya udah. Pokoknya mulai sekarang kita harus bisa melupakan masa lalu kita yang berhubungan sama Bu Indah. Lebih baik sekarang kita sholat isya yuk berjamaah. Ya siapa tahu besok Allah memberikan hari kita yang lebih baik dari sekarang. Amin. Yuk, biar dulu ya. Tunggu ya. Yuk. Misi, Mbak. Selamat ya, Bu. Silakan, Bu. Selamat ya, Bu ya. Selamat, Bu Aisyah. Selamat ya, Bu. Selamat, Bu.
Maaf Pak, selamat untuk apa ya? Ibu sudah dipromosikan dan sekarang jabatan ibu sudah naik. Jabatan saya? Iya. Bapak salah orang kali Pak, saya kan bekerja di sini baru 2 hari. Kita tidak salah kok, Bu. Ibu yang mendapatkan promosi. Sekali lagi selamat ya, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Aisyah. Pagi Pak Panca. Kamu ikut saya. Iya Pak. Aisyah, ini adalah ruangan kerja kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, silakan hubungin saya. Jangan sungkan. Pak, Bapak pasti salah kan? Ruangan saya kan sebelah sana. Ini memang ruangan baru kamu. Mulai sekarang, kamu baru aja diangkat menjadi supervisi di perusahaan ini. Supervisi? Saya jadi supervisi Pak? Bapak bercanda ya Pak ya? Gak mungkin Pak. Gak mungkin saya jadi supervisi kan? Loh, saya nggak bercanda. Big Boss sendiri loh yang mengangkat kamu. Masa Big Boss bercanda? Ya udah, sekali lagi selamat ya. Semoga kamu betah bekerja di ruangan baru kamu ini. Saya permisi. Ini bagus sekali. Wah, bagus banget. Kursinya pasti kursi mahal. Kursinya empuk banget. Wow. Kursinya bagus banget. Mimpi nggak ya aku duduk di kursi seempuk ini? Halo? Iya, ini dengan Ibu Aisyah. Iya, pokoknya kalau ada yang mau interview, terima aja semuanya. Oke. Aduh maaf Ibu, tadi saya lagi di toilet. Apa Ibu perlu sesuatu? Nggak ada apa-apa kok. Maaf ya, sudah merepotkan. Oh, nggak ngerepotin kok Bu. Ini memang sudah tugas saya membantu Ibu. Ya udah, makasih ya. Bangun aja kamu Aisyah. Aduh, nggak deh Kak, aku malas keluar. Kamu pergi aja lah sama Sasha. Enggak, jangan gitu dong. Nggak seru tau kalau cuma berdua. Kan kalau rame-rame pasti lebih seru, ya? Terus nanti kita dinernya di restoran langganan kita. Gimana? Itu pasti seru banget, gak? Yuk! Enggak lah, aku di rumah aja. Ayo dong, enggak. Kan kamu butuh refreshing. Masa di rumah terus sih, emang gak bosen apa? Pokoknya aku janji sama kamu, malam ini kita nongkrong aja, asik-asikan aja, dan gak perlu yang namanya bahas masalah-masalah berat, ya? Ayo dong, enggak. Aku kangen tahu hangout sama kamu, jalan, nongkrong, nonton gitu misalnya. Ya kan? Emang kamu gak kangen apa? Please. Nah, gitu dong. Pokoknya aku tunggu nanti malam ya. Yang ganteng. Iya, masuk. Wah, bagus banget ruangan kamu Aisyah. Irfan, aku seneng banget. Aku juga masih serasa kayak mimpi punya ruangan sebesar ini. Kamu tuh hebat ya. Baru berapa hari yang lalu kamu interview sebagai pegawai. Sekarang udah dapat promosi. Jadi supervisor ya? Iya, Van. Bukan kamu doang yang kaget. Aku juga kaget banget. Kata Pak
sih. Kamu dapat rekomendasi dari Big Boss kan? Iya, Van. Tapi aku juga nggak tahu siapa ya Big Boss-nya. Udahlah Aisyah, itu nggak penting ya. Yang terpenting, kamu harus mempertahankan ini semua. Oh ya, aku datang ke sini mau nagih utang kamu kemarin. Kamu janji sama aku. Kita pergi makan yuk. Van, sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Bukannya aku nggak mau. Tapi kamu tahu kan keadaan keluarga aku kayak gimana di rumah? Kayaknya nggak enak kalau kita makan-makan di luar, sedangkan keluargaku kesusahan di rumah. Iya Aisyah, aku ngerti kok. Tapi kamu mendapatkan banyak masalah ini semua kan karena salah aku juga. Aku ingin merebus semua kesalahan aku. Walaupun hanya pergi makan sekali, nggak akan bisa menghapuskan semua kesalahan aku di masa lalu. Tapi aku ingin mengembalikan senyum di wajah kamu. Nggak ada salahnya kan kalau pergi makan, merayakan ya kenaikan promosi jabatan. Nggak salah kan kalau kita pergi sebagai seorang teman. Aku nggak ada maksud apa-apa kok sama kamu, beneran deh. Kayak gitu dong. Aduh, sakit banget. Aduh, Syah, perut gue sakit banget deh. Kayaknya nggak bisa deh kalau ikut kalian jalan. Aduh, ini nggak sanggup deh. Kayaknya buat jalan nih. Aduh, Kenapa kak? Ya udah kalau gitu kita batalin aja acaranya. Jangan dong, nggak. Masa dibatalin sih? Jangan dong. Aku cuma sakit perut biasa aja kok. Biasalah perempuan datang bulan. Lagian kalian udah rapi. Masa sih nggak jadi jalan? Udah nggak apa-apa. Akunya juga jadi nggak enak kan. Kalau nggak jadi jalan coba gara-gara aku yang datang bulan. Ya? Yos, lo yakin kita nggak apa-apa pergi tanpa lo? Nggak apa-apa kok Syah, beneran deh nggak apa-apa. Gue cuma sakit datang bulan aja biasa. Lo jangan lagi sama Yoga ya. Ajak Yoga senang-senang biar dia nggak stres di rumah mulu. Tenang aja Yos. Yaudah Yoga kita jalan. Udahlah kak, mending kita batal aja. Lagian saya juga malas keluar kok. Gak, jangan gitu dong. Kamu gimana sih? Gak ngargain Sasha banget. Hargain perempuan lah sedikit. Yaudah, bentar. Ini kunci mobilnya. Sasha. Yaudah Yos, gue jalan ya. Hati-hati ya. Ini kan restoran mahal, pasti harganya juga. Udah Aisyah, kamu tenang aja ya. Kan aku yang traktir. Masa merayakan promosi jabatan kamu, kita makan nasi goreng aja. Selamat malam, Pak, Ibu. Untuk berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. Silakan Pak, Bu di sini. Silakan. Aisyah. Permisi, Pak, Bu, silakan menunya dilihat-lihat dulu. Nanti kalau misalnya sudah mulai pesan, tanya saya ya. Terima kasih, permisi. Nah, Aisyah kamu pesan apa ya?